Ya, hari ini tanggal 18 jam 7.34 ada emiten tukar pikiran ya, yaitu Charlie Hospital Semarang Tbk ya, RSCH. Udah tentu ini memang rumah sakit ya, yang berkedudukan di Semarang ya. Kita langsung aja ke shareholdernya, PT Wahyu Agung 79%, masyarakatnya 20%. Pengendalinya Junianto ya, 0,26%. Setidaknya dari bulan Maret udah pada keluar ya, banyak yang keluar nih. Listing Agustus 2023. Oh, belum 1 tahun, udah belum genap 1 tahun ya. Harga IPO-nya 115. Jumlah IPO-nya, dana yang didapatnya 31 miliar ya. Kecil ya ini. Ini sangat kecil ini. Terus ini manajemennya ya. Kita lihat insider. Udah lepas dari 8 bulan, berarti nggak ada ya, nggak ada apa namanya. Malahan si Antonio Hartono Jaya itu belilah 5% ya, pada bulan April tahun ini ya. Di 5,4%. Coba di corporate action, apakah ada yang menarik? Dividen ya, nggak ada ya, belum kali, belum lah. Apa nggak ada? Baru RUPS doang ya, kemarin bulan Mei ya. Kita lihat statistik. Oh ya teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli ya. Ini sebagai tukar pikiran, siapa tahu nanti teman-teman sudah menganalisa, sebagian udah dapat analisanya. Ya ini sebagai untuk istilahnya nambah-nambah lah, kalau ada yang kurang ya silahkan ditambahkan gitu ya. Kalau yang istilahnya ada kelebihannya silahkan diambil, atau kalau ada yang kurang tepat silahkan disimpan aja. Siapa tahu nanti dia siapa tahu ada yang bisa diambil lah ya. Kalau dari PE-nya ini TTM-nya belum keluar. Ini 541, lumayan luar biasa ya. Jadi ini kalau secara valuasi ya udah kemahalan gitu ya. PBP-nya 3,80, tidak bagi dividen atau belum. Ini udah di atas ambang ya, sekitar 2 ya, kalau istilahnya yang normal itu 2 lah gitu ya, nggak terlalu mahal kalau 2. Itu 2 juga harus minimal dia bagiin dividen, tapi ya biasanya ya ada hal-hal lain yang mengakibatkan harganya melebihi harga bukunya ya, malahan sampai 3,8 kali. EPS-nya 0,40, DER-nya 0 ya, ROE-nya 0, belum kali ya, ini belum 1 tahun soalnya. Terus ininya udah lumayan ya, grow ya, 30% nih. Kuartal satunya 264, dan ada peningkatan ya, kemarin kan rugi ya 657 juta, sekarang untung 264 juta. Nah, kita lihat EPS-nya 0,10, TTM-nya belum ada ya. Revenue ada peningkatannya dari 10 ke 13. Kita akan lihat nanti, mungkin udah normal lah, udah kuartal 4 udah keluar. Ini juga, ini kan belum ya, belum genap 1 tahun. Dari bulan Agustus nanti genap 1 tahun lah. Kita coba lihat, kalau perlu masih sampai kuartal 4-nya ada, jadi enak analisanya ya. Oh ini masih istilahnya masih diraba-raba ya, cuma nanti kita akan hitung berdasarkan PE. Berarti kalau PE-nya pakai PE rasio aja ya untuk anual. Oh sorry, maaf ya, lagi flu kalian jaga kesehatan ya. Ininya longnya nggak ada, hutangnya nggak ada ya. Cashnya 3 miliar, lumayan lah untuk kelas istilahnya, untuk mendapat 61 miliar ya wajar lah kalau segitu ya. Kita lihat di sini 3 tahunan
Mau nggak ya? Oh ya, udah meningkat, bagus, meningkat nih. Ya ke atas, dari bawah ke atas ya, bagus. Kita lihat dari bunda cat dulu. Ini untuk 1 tahunan, ya karena baru 1 tahun ya, lupa saya. Nah, 1 tahun nih. Nah, dari berdasarkan bunda cat, harga tengah-tengahnya itu di 179. Nah, sekarang lagi posisi mahal-mahal, posisi mahalnya itu di atas, istilahnya di atas harga wajar dari bunda cat ya. Jadi ini teman-teman, kalau udah di atas garis ini ya, garis ini PE-nya aja nggak kedeteksi, belum ada ya, masih 0,00, artinya emang masih tahun berjalan kali ya, masih tahun berjalan. Coba kita jangan 3 tahun deh, coba 1 tahunan, kita coba 1 tahun keluar nggak PE 1 tahunnya, keluar nggak angkanya, masih 0. Berarti secara pura cat kita abaikan dulu ya. Maaf, kita langsung ke lukisan market maker. Di sini sudah ada lukisan market maker dari mulai bulan Januari ya, tanggal 24. Ini adalah garis bandar lokal. Dari bandar lokal itu terjun bebas ya, terjun bebas gitu ya. Kemarin sempat ada pengangkatan, ada pengambilan di area sini nih ya. Melihat digedein, ada pengambilan. Nah, kemarin terakhir ada pengeluaran setelah ada pengambilan ya, tapi cenderung ini banyakkan merahnya, artinya ini lagi dikeluarkan ya. Lihat jelas ini ya, lagi dikit-dikit. Kita lihat dari garis foren menunjukkan dia ke atas, dan sekarang dia menuju ke atas lagi, artinya dia lagi banyak pungutan. Lihat di sini jelas ya, hijaunya lebih banyak daripada merahnya. Jadi ini sepertinya kalau foren beli, si bandar lokal jual ya, untuk terakhir kalinya nih. Terakhir apa namanya, terakhir transaksi tambahin aja, foren jual, bandar lokal beli. Frekuensi analyzer menunjukkan waktu pengangkatan bagus. Di sini juga udah mulai ada riak-riak nih. Dan sesering waktu bulan Januari itu di up ya. Lihat dan over, ini bagus rata ya. Satu dua ya, satu. Bagus ya ini. Ini juga bagus, tahannya bagus ya. Harga 199 ini ditahan di 13.000 ya. Ini istilahnya bid dan overnya tipis ya, cuma 1000-an ya. Tahanannya cuma 1 digit. Artinya ini mudah diangkat, mudah dilepas, mudah dijebloskan. Terbukti di sini ya. Ini dijebloskannya sangat mudah, lihat merahnya sangat mudah ya. Dijebloskan sangat mudah, diangkat juga sangat mudah. Nah, kapan waktu pengangkatan? Ya ketika dia bandar lokal akumulasi, bandar foreign juga akumulasi, maka terjadilah pengangkatan untuk membuang barang bandar lokal. Nah ini sementara ini si bandar lokal lagi akumulasi, artinya lagi ngambilin barang ya. Kapan jualnya? Mungkin udah jual dikit-dikit ya, jual dikit-dikit, jual, cuman pengambilan sementara ini masih banyak ya, masih banyak. Kalau untuk area sini nih, area tanggal berapa nih, 13 Juli itu pengambilan yang hijau lebih banyak daripada pembuangannya. Pengambilannya banyak, pembuangan hanya berapa nih, 2, 5, 6 kali, 7 kali dengan sedikit. Kalau untuk foreign pengambilan lebih banyak, di sini pengambilan cuma 3 kali, artinya ini foreign lagi nguasain ya, dikuasain sama foreign. Nah, foreign tinggal jualan ya. Kapan jualannya kita belum ada indikasi terlihat jelas jualan yang signifikan ya. Yang jualan signifikan adalah bandar lokal. Terus kita lihat bagaimana broker summary-nya. Jadi saya belum bisa ngitung PR-nya ya, hitung hasil wajarnya belum bisa karena terdeteksi di bunda cat
pairnya 0 gitu ya. Terus dari PBP, mungkin dari PBP ya, nanti kita lihat dari PBP deh. Kita buka dulu deh ya, dari PBP nya coba lihat dari PBP nanti ya. Kita buka dulu di sini ya, biar kebuka dulu. Nah, kita lanjut dulu ya. Ini dari apa namanya, broker summary. Kita lihat lokalnya dulu, kemarin yang ngebuang siapa. Domestik ada CPBR YU IPGB ya, ngebuang. Cuma sedikit-sedikit, emang lotnya kecil ya. Kita lanjut ya. Nah, dari pembuangan untuk hari kemarin itu domestik ya, domestik ada si CP, si BR, CU ya. Pembuangan cuma sedikit, kita lihat di gross CP ya, CP cenderung jual dan Becky beli ya, Becky beli. Ada YP, ada PS. Kita lihat foreign, foreignnya bagus ya, CC, AKBK, ZP nih, broker keren semua ya. Nah, CC yang istilahnya ngendali ini, dia ada waktunya dia nahan, ada waktunya dia nahan harga buat tidak ke atas, nahan harga biar tidak ke bawah. Artinya dia istilahnya mencoba untuk bertahan. Kita mulai lihat dari pengambilan di sini ya, untuk bandar lokalnya 14 Juni ya. 14 Juni. Kita lihat bandar lokalnya siapa. Ada MG, bagus nih, MG udah punya 64. Dari sini ya, mulai sini ya. 14 Juni ini. Ini kan sih udah mulai pengambilan ya. Nah, di MG, CP, PS. Nah, berarti disinyalir emang bandar lokalnya itu si CP sama si MG. Oke lah, si PS ikut lah ya, ada 11 juta. Coba lihat teman-teman ya. Ini kan barangnya itu 64 juta. 64 juta. 64 ribu. Maaf ya, suka kebalik-balik. 64 ribu. Tahanannya itu cuma satu digit ya, 1000-an. Berarti dia kalau satu digit punya 6 tik di sini ya. 64. Banyak ya. Hampir 64 titik. Jadi sebenarnya ini cukup. Kalau 64.000 cukup lah itu untuk memang-up harga, masih cukup ya. Ini masih punya average dia untuk memang-up harga ya. Si CP juga sama. Kalau kita lihat foreign, dia mulai ngambil dari uang tinggi di sini ya. Nah, ada di area sini nih. Kemudian dia udah ngambil dari sini nih. Udah mulai ngambil dari mulai bulan Januari, 25 Januari. Kita lihat nanti foreign 25 Januari. 25 Januari. Kita lihat foreign siapa. Ada AI, ada CC, ada BK. Yang paling banyak itu adalah si AI sama si CC ya. Untuk dari tanggal 25 nih. Ya, udah mulai ada pengambilan di sini kan hijau. Nah, ini ada 164.000 ya. CC 102, artinya di atas 3 digitan ya ini ya. Sedangkan bid dan overnya kan tipis. Bila mereka mau jualan, kalau dibanting ya otomatis amroannya luar biasa gitu, amroannya luar biasa. Tapi kalau dia ngejual nyicil dikit-dikit ya, misalnya jual dipermainkan ya, otomatis harus sama si broker lokal ya. Broker lokal ngambil ya, ini jualan, lihat ini ngambil ya, nih ini ngambil, ini jualan ya. Ya berusaha ngambil, sama-sama ngambil di sini kan. Nah, ini lagi ada yang ngambil, ada yang enggak gitu ya. Posisinya ini posisi udah di atas ya. Tinggal sekarang posisinya nih si foreign mau jualan di mana gitu kan. Berapa persen kenaikannya? 64% ya. Udah 64%, berarti kalau ambang batasnya bisa 70% ya. Tinggal berapa persen lagi tuh? 64 ke 70%. Tinggal 6% lagi. Kalau itu menurut hitungan kasar ya.
6% berarti ya area pucuk sini, berarti di arah sini ya. Dia nggak mau lebih daripada ini gitu ya. Ini juga sama nih, udah lebih udah mau tinggi dijeblosin, juga sama mau tinggi dijeblosin ya, berarti area-area sini 244. Nah, yang saya lihat di sini sih nggak ada candle merah akan menuju kemana-mana ya. Candle merah yang agak tinggi, model kayak gini nih. Ini kan candle merahnya lebih tinggi daripada candle hijau. Nah, dibuktikan dia bisa menyentuh lagi ya, walaupun 1 bulan tapi bisa menyentuh, bisa melebihi candle ini. Nah, di sini tidak ada nih, ini juga nih candle. Ini candle merah menandakan memang dia mau ke bawah, cuman suatu saat dia akan ke sini. Ada yang lama, ada yang sebentar ya. Nah, ini tidak ada di atas ini. Seperti yang sudah dipatok di sini. Tapi kecuali kan Foreign belum jualan nih. Apakah Foreign mau menembus ATH-nya ya, harga tertingginya di 244 ke 245, 247 juga udah mulai bisa ya. Kalau dia bisa nembus area 244 berarti dia mau bawa di bawah ke atas. Kalau gitu kan. Kalau itu juga. Cuman hati-hati ini kan, hati-hati aja ini kan Foreign udah ngambil, dia belum jualan. Seperti harga di bandar lokal juga dia jualan ketika di markup harga sama Foreign, nah dia jangan jualan. Jadi yang makanin barang bandar lokal adalah si Foreign ya. Jelas banget di sini yang merah. Nah, sekarang si bandar lokal udah mulai ngambil lagi. Nah, apakah si Foreign ini mau jualan ketika diambil gitu kan, apa bagaimana gitu kan, apa ada kemampuan kan nih si bandar lokal untuk ngambil barang Foreign ya, seperti itu teman-teman. Smart money juga udah mulai masuk nih, artinya kalau smart money udah mulai masuk, mereka sudah ada lawannya. Karena retail mah ya mau nggak mau ya retail harus ngikutin aja gitu kan, naikin juga kan, bisa-bisa dihajar gitu sama Foreign ataupun bandar lokal gitu kan, karena yang menguasai di sini kan ada bandar lokal sama Foreign. Nah, kita lihat hitungan dulu ya, ini berapa sih harga fundamental untuk RSCH berdasarkan rumus PBP ya. Kita pakai PBP ya, PBP 3 tahunan ya, jadi untuk jangka 3 tahun ke depan dihitungnya berdasarkan harga rata-rata tengahnya ya. Nah, kalau dilihat ya, PBP tengah-tengahnya itu di 4,30, artinya di sini belum udah mulai ke atas, dia udah mulai ke atas, dia tidak sanggup, yang pucuk di sini tidak ketembus, ini mau nembus pucuk juga, ini tidak ketembus lagi ya, makanya hati-hati aja, hati-hati aja. Ini berdasarkan Honda Chart ada jadi harga 197 ya, mudah-mudahan sih tidak menembus area sini ya, belum diangkat lagi deh, belum sampai ke, kalau dia bisa tembus 244 aja artinya dia mau ke atas, mungkin mau ke arah 259 ya. Kalau udah 259 lewat dikit artinya udah over, ini juga kan udah over ya, sebenarnya udah over, tapi kita akan lihat jelas berapa sih harga wajarnya berdasarkan rumus PBP, karena berdasarkan rumus per dia tidak ada ya, masih 0,0 ya. Kalau kita menggunakan rumus PBP, kita butuh harga tengah-tengahnya yaitu 4,30, 4,30, mana belum keluar, dikali, nah kita butuh yang namanya harga bukunya ya. Nah, ini harga bukunya udah muncul ya di 56.88, 56.88 sama dengan berapa harga fundamentalnya, 244. Jadi emang untuk saat ini ya dia di harga 244. Kalau kita lihat di sini di sini berarti 244 udah di sini ya, jadi udah harga wajarnya udah ketembus. Jadi kalau dia emang melebihi harga 244 artinya dia udah agak mahal ya, agak mahal, apalagi sudah menyentuh 258, 259 udah mahal ya, udah over. Jadi kalau mau beli ini udah ketinggian. Nah, diredakan dulu aja, kalau mau diredakan dulu mungkin sampai support yang di sini 190 bisa gitu kan.
karena ini harus turunin dulu, soalnya kalau nggak diturunin ya ini udah mulai di sini udah di atas, istilahnya mau mendekati harga wajar, dikit lagi berapa persen lagi ke 244. Coba lihat. Jadi kalau kalian mau harga wajar dari sini, di sini ya, pucuk, pucuknya kan di area sini 244, cuma 13%. Itu pun kalau mau dinaikin, soalnya ini udah terlihat jelas di sini tidak ada kendaraan merah yang ke atas, artinya dia tidak mau menembus ya. Ini coba ini juga nih, nah, di sini kan terkena merah dikit nih, tidak ketembus juga ya. Jadi saya khawatir ya, ini ini udah di harga tertingginya ya, di 244, karena berdasarkan rumus PBP itu di 244 ya, pas banget di sini ya. Tapi mudah-mudahan kalau market makernya punya rencana lain, karena ini juga kan si apa namanya, si Oren juga terus ngambil belum jualan. Nah, yang jadi khawatiran itu si Oren mau jualan di harga berapa, itu aja ya. Kalau si Bandar Lokal kan udah tentu dia udah jualan ya, sampai bulan tanggal 29 Mei itu udah jualan terus ya. Terus ini baru menguat lagi di sini. Nah, apakah ini mau dibawa ke atas, membeli dari Poren, atau Poren mau ngejual di harga ini, karena kan harga 244 adalah sebagai harga wajarnya, artinya harga wajar udah di situ gitu, harga wajarnya gitu. Kecuali kalau dia masih di bawah, itu masih di sini gitu ya, masih di sini mau menuju ke 244, bisa aja mungkin ini masih di under value. Under value-nya ada di harga 136. Nah, area sini nih. Nah, area sini 136. Nah, area sini nih. Ya, atau enggak area sinilah gitu ya, di 145 juga boleh, karena ini kan support juga. Ini juga support kuat, ini support kuat juga nih, ini support kuat ya di 185. Karena berusaha untuk menembus 185, dia nggak mau, walaupun di sini ada gap, ya, ada gap kecil. Coba lihat ya, di sini ada gap kecil nih, ada gap kecil. Mana? Nah, ada gap kecil udah. Nah ya, ini udah ketemu sama kena merah, cuman belum pas banget ya, tinggal satu tik aja gitu. Tinggal satu tik aja. Yang mudah-mudahan sih dibawa ke sini, dibawa ke bawah dulu. Kalau dari garis MA sih dia udah uptrend ya, lagi uptrend ya. MA 10-nya di atas, MA 20-nya di bawah. Ini MA 200 juga udah mulai kelihatan nongol ya, udah setengah bulan ini nongol. Artinya ini masih posisi di atas ya. Makanya hati-hati aja kalau si Poren jualan. Tapi kalau si Bandar Lokal mau istilahnya ngambil lagi, memaaf harga lagi, ya bisa aja, soalnya kan udah mulai ngambil lagi ya, dari mulai tanggal 14 Juni ya. Tapi ini brokernya CC, biasanya kalau CC suka jualan di atas, maksud di atasnya di sini gitu ya, nggak dibanting ya. Nah, seperti ini kan dibanting nih, ini kan bantingan nih, tinggi banget kan bantingannya ya. Cuman ini akumulasi lagi, ngambil lagi kan, di up lagi gitu kan. Emang seperti mau, emang udah di sini, udah kayak udah dipatok di sini ya, di 244, seperti yang dipatok gitu. Soalnya ketika dia banyak di sini nih, sideway atas ya, ini sideway atas, dia jualan ya, Bandar Lokal jualan. Makanya ini si Bandar Lokal mau jualan di mana? Apakah mau jualan seperti ini gitu ya, di atas gitu kan, atau dia mau sembari nurunin sembari jualan, karena dia kan udah punya barang dari harga, nah dari harga sini nih bisa sampai nurunin sampai ke 146 ya, karena dia punya barang udah ngambilnya dari sini ya. Dia ngambil terus ya, bisa jadi gitu kan, penurunannya bisa sampai, kita lihat 146 sampai 32% ya, cuman satu kali nurunin sih sebenarnya. nggak terlalu riskan, cuman kalian hitung deh ini berapa nih kalau dibanting ya. RSCA ya udah ketutup jam 8 ya, udah ketutup jam 8 ya. Nah, seperti itu teman-teman, jadi karena Poren udah ngambil terus, kesimpulan saya, ketika Poren udah ngambil terus, belum jualan, Bandar Lokal udah ngambil, terus si market money, smart money juga udah mulai masuk terus ya, beberapa bulan Juni ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah
si Poren mau jualan. Nah, jualannya mau di mana? Kita tidak akan pernah tahu apakah mau jualan di atas. Nantinya kalau di atas ya otomatis ada yang retail, ada yang bandar lokal yang mau beli gitu. Tapi di sini bandar lokal terakhir kembali tanggal 17 itu dia berusaha ngejual ya. Cuman di sini pas tanggal 17-nya ada broker-broker yang lumayan terkenal ya, kayak Becky, cuma ngalihat sedikit ya Becky ya. YB juga udah keluar, CP sebagai market maker di lokalnya udah keluar juga, keluar dikit-dikit cuma 5.000. Cuman di sini banyak, ada sekitar 100.000 lot yang harus didistribusikan, yang harus didistribusikan dari Porennya. Dan mudah-mudahan si bandar lokal karena udah punya duit bisa nampung lah, jadi bisa dijualan di atas gitu mudah-mudahan. Nah, bagi teman-teman yang belum punya, saya sarankan kalau mau pingin emiten ini dimiliki gitu ya, tunggu aja dia sampai menyentuh supportnya bisa di 190 atau enggak di sini 19185 lah, 185 sampai 190, atau ada support berikutnya di sini 164 atau yang terbawahnya di 146. Kemungkinan kalau bagus sih di area-area 137 lah gitu ya. 137 kan ini support terbaiknya ya di under value-nya. Dia walaupun dia ke bawah lagi ya masih ada rentang sedikit lah ya. Kalau ke bawah ke berapa tadi harganya? 136 di mana ya? Nah, area sini ketika di sini berarti masih ada ke bawah paling berapa persen gitu ya. Jadi kalau pun istilahnya kalian apa namanya kejeblos ya cuma 9% doang ya. Walaupun kejeblos cuma 9%. Nih, teman-teman satu lagi lihat nih, ini ada candle hijau ya. Ini candle hijau nih. Yang saya bilang itu bahwa candle hijau seperti ini harus ketutup. Tapi ini udah sekitar dari tahun 2023 bulan November belum ketutup ya, ini belum ketutup. Sedangkan sebentar lagi Agustus genap 1 tahun. Kita lihat laporan keuangannya kuartal 1 kan positif ya, kuartal 1 positif ya. Kita lihat kuartal keduanya apakah positif atau negatif. Kalau negatif biasanya kalau negatif ya berdasarkan fundamental ya mereka harus menurunkan gitu kan. Tapi kalau market maker ingin ke atas ya silahkan aja, itu kan terserah market maker ya, karena saya hanya melihat posisinya sekarang gitu kan. Kalau urusan kedepannya ya biarin aja market maker yang ngatur ya. Jadi seperti itu teman-teman, pendapat saya. Ini si smart money udah masuk, Poren belum jualan, bandar lokal udah mulai mungut lagi. Hati-hati aja si Poren jualan ya, karena ini mulai ada pungutan. Artinya kalau ada pungutan udah mau siap kan nampung kan. Nah terus smart money juga udah masuk, artinya mau siap jualan kan. Nah, siap-siap aja, apabila dia kebawahin kita tunggu laporan keuangan berikutnya. Kalau dia negatif secara fundamental harusnya diturunin gitu kan, tapi secara market maker bisa aja ditaikin gitu kan, melebihi 244 nya di harga wajarnya. Dan ini harga wajarnya udah di harga wajarnya di 244 udah tersentuh 244 nya, makanya hati-hati aja. Dan ada gap juga hati-hati, dan ini juga hati-hati nih ya di 116. Oke, segitu aja teman-teman ya, ciao ya.